Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyajikan tugas aksi nyata literasi dasar dalam bentuk narasi literasi. Pada video ini akan berisi mengenai penjelasan apa saja yang sudah kami dapatkan setelah mempelajari topik 5 literasi dasar dengan judul menjadi guru yang literat, serta harapan ketika berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Husnatul Ulia, kemudian rekan saya Kurnia Andini, Livia Susanti, Maulina Suryati Gunawan, Muhammad Kadafi, serta Mutiara Cinta Rahmadillah. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu narasi literasi yang sudah saya susun. Setelah belajar mengenai materi menjadi guru yang literat, saya terinspirasi dan lebih sadar akan pentingnya peran saya sebagai pendidik dalam mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Saya merasa tantangan untuk menjadi seorang guru yang literat semakin nyata dan mendesak, mengingat betapa besar dampak literasi terhadap perkembangan intelektual dan emosional peserta didik. Saya juga merasa perlu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang mendukung literasi di era digital ini. Kemudian, saya juga menjadi tahu tentang berbagai konsep dan prinsip dasar yang mendasari literasi dalam konteks pendidikan, baik itu literasi membaca, menulis, berbicara, maupun literasi digital. Saya juga memahami pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengembangkan literasi yang melibatkan seluruh elemen sekolah, mulai dari pengembangan kurikulum yang mendukung hingga menciptakan budaya literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, saya menjadi tahu tentang bagaimana pentingnya penilaian dalam literasi, serta bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan literasi di dalam kelas. Kemudian, saya ingin tahu lebih banyak tentang cara-cara inovatif dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran literasi, seperti penggunaan aplikasi dan platform digital untuk mendukung pembelajaran membaca dan menulis. Saya juga tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai teori-teori literasi. Selain itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan literasi di berbagai latar belakang sosial dan budaya peserta didik, serta bagaimana cara mengembangkan keterampilan literasi yang dapat diterapkan di luar sekolah. Selanjutnya, harapan ketika berkontribusi di dunia pembudayaan literasi antara lain: pertama, saya ingin ikut serta dan menjadi contoh teladan yang baik dalam mengembangkan dan pembudayaan literasi di sekolah. Yang kedua, saya ingin berkontribusi positif dalam membangkitkan dan meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik. Serta yang terakhir yaitu mengupayakan terbentuknya grup atau kelompok literasi di sekolah. Sebab saya melihat pada PPL 1, pada peserta didik di sekolah dasar, grup atau kelompok literasi di sekolah belum ada ditemukan. Oleh karena itu, saya sangat ingin mengupayakan terbentuknya grup atau kelompok literasi di sekolah. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kurnia Andini dari PPG Calon Guru PGSD Rombel 1, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengetahuan serta wawasan yang telah saya pelajari pada mata kuliah literasi dasar. Banyak pengalaman serta pengetahuan berharga yang saya peroleh selama perkuliahan literasi dasar. Pada awalnya, saya hanya menganggap literasi berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Namun, saya kemudian memahami bahwa literasi dasar mencakup
banyak aspek lainnya seperti literasi numerasi, literasi keuangan, hingga literasi digital. Pemahaman ini memperluas wawasan saya tentang pentingnya mengintegrasikan berbagai bentuk literasi ini ke dalam pembelajaran di sekolah dasar. Salah satu hal yang sangat mengubah cara pandang saya adalah materi yang mengajarkan tentang tahapan-tahapan dalam mengajarkan literasi membaca. Sebelumnya, saya berpikir bahwa mengajarkan membaca hanya melibatkan pengenalan huruf dan kata, tapi ternyata prosesnya jauh lebih kompleks. Saya kini memahami bahwa pengajaran membaca melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari fase pra-alfabetik, pengenalan abjad parsial, korespondensi bunyi, hingga alfabet terkonsolidasi. Setiap tahapan tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca mereka. Pemahaman ini membuat saya sadar akan pentingnya pendekatan yang bertahap dan sistematis dalam mengajarkan keterampilan literasi pada anak-anak, terutama di tingkat sekolah dasar. Materi paling berkesan selama perkuliahan literasi dasar adalah tentang strategi pengembangan literasi membaca. Pada saat perkuliahan, saya mempelajari berbagai strategi, seperti strategi membaca bersama, membaca terbimbing, membaca interaktif, membaca pemahaman, dan membaca mandiri. Melalui pengalaman saya selama PPL 1 di sebuah sekolah dasar, saya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan beberapa strategi literasi yang saya pelajari ini, seperti membaca bersama, membaca terbimbing, dan membaca interaktif. Pengalaman ini sangat mengesankan karena saya melihat sendiri bagaimana strategi-strategi ini dapat meningkatkan antusiasme dan motivasi peserta didik dalam membaca. Ketika saya mengajak peserta didik kelas 3 untuk membaca buku fabel dan menggunakan pendekatan menduga, mempertanyakan, serta memprediksi, hasilnya sangat positif. Peserta didik tidak hanya aktif mengikuti kegiatan, tapi mereka juga berhasil menyelesaikan 2 buku fabel dalam satu sesi. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa strategi yang dalam mengajarkan literasi dapat meningkatkan kemampuan membaca sekaligus menumbuhkan minat baca dari awalnya, saya berpikir bahwa dekorasi kelas seperti kata-kata motivasi dan hiasan dinding hanya berfungsi sebagai pemanis ruangan. Namun, kini saya memahami bahwa ruang kelas yang literat dapat sangat mempengaruhi motivasi dan perkembangan literasi peserta didik. Kelas yang dikelilingi oleh buku-buku yang menarik dan kutipan-kutipan inspiratif dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung minat dan semangat peserta didik untuk terus membaca dan menulis. Selain itu, saya juga menyadari bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk budaya literasi, baik di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, saya berencana untuk melibatkan orang tua dalam mendukung perkembangan literasi anak seperti dengan membaca bersama di rumah dan mendiskusikan buku yang telah dibaca. Kesadaran lain yang saya peroleh adalah bahwa seorang guru harus terus belajar untuk menjadi profesional. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan literasi mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan literasi diri sendiri menjadi kewajiban agar dapat mendukung peserta didik secara maksimal. Saya juga menyadari bahwa literasi tidak hanya membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon guru, saya akan berupaya untuk terus meningkatkan keterampilan literasi saya, baik itu melalui berbagai cara seperti mengikuti berbagai komunitas, workshop, seminar, atau pelatihan yang berkaitan dengan literasi. Selanjutnya, saya berharap ke depannya saya bisa berkontribusi di dunia pengembangan literasi dalam merancang program-program yang efektif di sekolah untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan literasinya. Saya juga ingin memastikan bahwa semua peserta didik mampu membaca dan menulis dengan baik. Selain itu, saya berharap saya bisa berkontribusi dengan cara menciptakan kegiatan literasi yang kreatif dan menyenangkan agar peserta didik merasa termotivasi dan tidak merasa terpaksa, karena saya tidak ingin ada peserta didik yang masih kesulitan membaca dan menulis.
Rencana kontribusi saya di dunia pembudayaan literasi salah satunya adalah menciptakan lingkungan kaya literasi, di mana saya akan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang telah saya pelajari untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan literasi. Selanjutnya, saya akan mengadakan program baca ceria di mana program ini merupakan program mingguan, peserta didik bisa membaca buku bersama dan berbagi cerita tentang isi buku tersebut. Selanjutnya adalah merancang modul literasi. Saya ingin merancang modul pembelajaran berbasis literasi yang mengintegrasikan literasi membaca, numerasi, digital, dan literasi lainnya dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, saya akan berkontribusi dalam mengadakan lomba literasi seperti mendongeng, menulis cerita pendek, dan membaca puisi untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Selanjutnya, saya akan berupaya melibatkan orang tua dalam menciptakan kebiasaan literasi di rumah melalui kegiatan seperti membaca bersama dengan keluarga. Selanjutnya, saya juga akan berupaya bekerja sama dengan komunitas lokal seperti mengundang penulis buku anak, atau mengadakan kunjungan ke perpustakaan daerah untuk memperkaya pengalaman literasi peserta didik. Itulah pengetahuan dan wawasan yang telah saya pelajari selama kuliah literasi dasar dan juga harapan saya dan kontribusi saya ke depannya di dunia pembudayaan literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Susanti akan menceritakan pengalaman atau wawasan yang telah saya miliki setelah mempelajari topik pada mata kuliah literasi dasar. Yang pertama, pada topik mengenal konsep literasi di sekolah dasar. Pengetahuan baru yang saya dapatkan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, numerasi, sains, budaya, dan finansial. Literasi menjadi landasan penting bagi pembelajaran yang bermakna. Kemudian, pada topik kedua mengenai strategi pengembangan keterampilan literasi, wawasan yang saya dapatkan adalah strategi seperti membaca bersama, membaca terbimbing, membaca interaktif, hingga membaca mandiri dan kreatif sangat penting untuk mengembangkan kemampuan literasi anak. Untuk menulis, strategi serupa juga dapat diterapkan untuk mendorong anak lebih dapat memahami pembelajaran. Di sini, ternyata sebagai calon guru, banyak sekali strategi-strategi yang dapat kita lakukan agar kita bisa menerapkan literasi di sekolah. Pada topik ketiga mengenai asesmen literasi, wawasan yang saya dapatkan adalah bahwa asesmen literasi tidak hanya menilai kemampuan teknis membaca dan menulis, tetapi juga memahami makna, kritis terhadap informasi, dan mampu menghasilkan teks sesuai konteks. Asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana literasi siswa berkembang dan sebagai bahan refleksi guru. Selanjutnya, pada topik keempat mengenai lingkungan yang kaya literasi, wawasan yang saya dapatkan adalah lingkungan yang mendukung literasi seperti perpustakaan kelas, sudut baca, dan kegiatan literasi harian berperan besar dalam membangun kebiasaan membaca dan menulis. Guru perlu kreatif menciptakan lingkungan ini meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Terakhir, pada topik kelima mengenai menjadi guru literat, wawasan yang saya dapatkan adalah guru literat adalah guru yang tidak hanya melek literasi,
tetapi juga mampu menjadi role model literasi bagi siswa. Mereka harus terus belajar, membaca, menulis, dan menyebarkan semangat literasi di ruang kelas maupun komunitas. Kemudian, harapan saya untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Yang pertama adalah mengintegrasikan literasi dengan pembelajaran. Saya bisa di sini menerapkan strategi literasi yang sesuai dengan konteks kelas seperti menggunakan tema lokal atau materi yang relevan dengan kehidupan siswa. Seperti di Sumatera Barat, saya bisa mengangkat kisah-kisah lokal sehingga pemahaman siswa terhadap literasi semakin meningkat. Kemudian harapan saya yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang kaya literasi. Saya ingin berinovasi dengan membuat sudut baca di kelas dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana literasi. Harapan saya yang ketiga adalah menggerakkan komunitas literasi. Saya ingin berkontribusi di luar kelas dengan membangun jejaring literasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, seperti program membaca bersama atau menulis cerita pendek. Kemudian, harapan saya yang keempat adalah mampu menginspirasi siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya ingin membantu siswa menemukan minat baca dan menulis mereka sehingga literasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Terakhir, yang kelima, saya ingin mendukung program nasional dan daerah. Saya ingin berperan aktif dalam program literasi nasional maupun daerah seperti gerakan literasi sekolah, serta menyusun materi literasi yang berbasis budaya lokal untuk memperkuat identitas siswa. Harapan saya dengan berbagai hal cara berkontribusi tersebut, saya dapat meningkatkan literasi siswa di sekolah maupun di masyarakat. Terakhir, yang kelima, saya ingin mendukung program nasional. Pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar, kegiatan literasi yang dilaksanakan pada sekolah dasar yaitu kemampuan membaca dan menulis. Untuk melakukan literasi pada peserta didik sekolah dasar ini memiliki bermacam strategi. Dan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi dilakukan kebijakan yaitu AKM Assessment Kompetensi Minimum untuk meningkatkan literasi membaca dan numerasi pada peserta didik. Hal yang diyakini setelah mempelajari literasi dasar yaitu yang pertama, kemampuan literasi sangatlah dibutuhkan dan berpengaruh serta juga bermanfaat dalam kehidupan seseorang, di mana kemampuan literasi dasar ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan. Dalam mengikuti perubahan zaman, kemampuan literasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki agar dapat hidup berdampingan dengan arus yang sangat kuat dan untuk menghindari dampak negatif yang ada dalam kehidupan. Bentuk kontribusi yang ingin saya lakukan setelah mempelajari literasi dasar, adapun bentuk kontribusi yang ingin saya lakukan dalam membudayakan literasi dalam lingkungan saya yaitu menanamkan sejak dini kepada peserta didik mengenai pembiasaan hidup dalam lingkungan yang literat dengan memberikan contoh dan juga memfasilitasi mereka dalam mengembangkan kemampuan literasi tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah narasi tentang menjadi guru yang literat. Nah, setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar, saya merasa bahwa semakin memahami pentingnya literasi dalam pendidikan, terutama bagi calon guru profesional. Karena dengan memiliki kemampuan literasi yang baik akan memudahkan kita dalam menyerap informasi dari berbagai sumber, dan dengan pemahaman literasi yang luas dapat meningkatkan pemahaman kita dalam public speaking. Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk mengajarkan literasi kepada peserta didik. Nah, sebelumnya saya memiliki pandangan yang sempit tentang literasi yang hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis saja. Namun, kini saya menyadari bahwa literasi mencakup pemahaman yang kritis terhadap suatu bacaan, kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta keterampilan berpikir analitis. Hal ini membuat saya merasa lebih terinspirasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan literasi peserta didik. Saya juga menjadi lebih tahu tentang luasnya pemahaman terkait literasi. Literasi ternyata bukan hanya sekedar kemampuan teknis seperti membaca dan menulis, melainkan juga melibatkan aspek sosial dan budaya. Pembelajaran literasi harus relevan dengan konteks kehidupan peserta didik. Saya juga menyadari bahwa peran guru sangat penting dalam merancang kegiatan literasi dengan membangun kebiasaan membaca sejak dini dan menciptakan budaya literasi di sekolah. Selain itu, saya menjadi tahu tentang konsep 5T ditambah 1A dalam merancang kegiatan literasi di sekolah dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama memiliki konsep. Sebelum menjalankan suatu program, guru terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dan bagaimana mekanisme menjalankannya agar dapat berkontribusi terhadap kegiatan literasi. Yang kedua ialah setelah memahami konsep, guru menerapkannya dalam pembelajaran, seperti menentukan tempat yang nyaman dan kondusif untuk peserta didik dan mengatur waktu yang tepat dalam kegiatan. Ketiga, evaluasi terhadap kegiatan yang telah dijalankan. Nah, apa saja yang perlu diperbaiki dan yang perlu ditingkatkan. Kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya agar berjalan secara efektif. Dan yang keempat ialah asesmen yang dilakukan dapat memberikan jenis penilaian yang sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan peserta didik dengan memperhatikan latar belakang dan juga usia peserta didik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang cara-cara inovatif untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran literasi. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik minat siswa atau peserta didik dan memperluas akses mereka terhadap berbagai sumber bacaan. Saya juga tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai strategi berdiferensiasi dalam pengajaran literasi agar semua peserta didik, terlepas dari latar belakang dan kemampuan mereka dapat merasakan manfaat dari pembelajaran ini. Selain itu, saya juga ingin tahu lebih banyak tentang strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan budaya literasi peserta didik dengan melibatkan orang tua. Nah, sehingga siswa dapat melaksanakan kegiatan literasi tidak hanya di sekolah, namun bisa dilaksanakan di rumah. Hal tersebut merupakan langkah yang efektif untuk dapat meningkatkan literasi dengan berbagai program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah. Untuk itu, saya akan melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan visi menjadi guru yang literat. Pertama, saya akan terus memperbaharui pengetahuan saya dengan membaca literatur tentang literasi seperti membaca buku, mengikuti pelatihan, seminar, ataupun workshop yang terkait dengan literasi. Kedua, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pengembangan literasi, di mana siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk membaca dan menulis dengan cara menciptakan ruangan kelas dengan dekorasi yang berliterasi seperti pajangan hasil karya siswa dan afirmasi positif seperti tulisan siswa terkait pohon cita-cita dan menyediakan pojok baca di sudut kelas. Hal ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa terhadap literasi. Terakhir, saya akan melibatkan siswa dalam kegiatan literasi yang bermakna, seperti mengintegrasikan komponen literasi dalam mengembangkan asesmen AKM, termasuk literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi dapat membantu siswa menganalisis informasi,
melakukan penalaran secara efektif dan memperkaya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, selain itu saya akan melakukan pembiasaan membaca selama 15 sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan membaca bersama seminggu sekali dengan memfasilitasi peserta didik buku-buku bacaan yang mereka sukai dan minati, serta mengadakan kegiatan literasi per semester seperti lomba menulis karangan bebas, lomba bercerita atau storytelling, dan lomba membaca puisi. Nah, dengan cara ini guru dapat membangun kebiasaan literasi yang kokoh, tetap menginspirasi generasi mendatang untuk menjelajahi literasi dengan lebih antusias lagi. Nah, itulah beberapa bentuk aksi nyata saya yang akan saya terapkan dalam mewujudkan guru yang literat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutiara Cinta Rahmadillah dengan NIM 24406963. Kali ini saya akan melanjutkan penjabaran tentang narasi literasi mengenai pengalaman atau wawasan yang telah dimiliki setelah mempelajari mata kuliah ini, serta harapan untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Setelah saya mengikuti mata kuliah literasi ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep literasi. Melalui pembelajaran ini, saya menjadi tahu tentang banyak hal yang sebelumnya tidak saya pahami. Awalnya, saya merasa bahwa literasi hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Namun, seiring berjalannya waktu, saya memahami bahwa literasi adalah sebuah keterampilan yang jauh lebih kompleks dan melibatkan pemahaman, analisis, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Saya juga belajar bahwa literasi mencakup berbagai aspek, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, termasuk literasi digital yang semakin penting di era teknologi ini, serta literasi sosial dan budaya yang membantu kita memahami konteks sosial di mana kita hidup. Mata kuliah ini telah menambah wawasan saya mengenai berbagai aspek literasi. Saya menjadi tahu tentang berbagai strategi pengajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa aman untuk bereksperimen dengan kata-kata dan ide-ide mereka. Selanjutnya, saya juga mempelajari bahwa pembelajaran literasi yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan didukung oleh lingkungan yang kaya akan sumber literasi. Selanjutnya adalah lingkungan belajar yang kaya literasi. Lingkungan kelas yang literat adalah lingkungan kelas yang kaya dengan media kebahasaan dan cetak yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Lingkungan kelas yang literat diharapkan dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dalam memupuk dan meningkatkan kecakapan literasi. Di dalam kelas yang literat terdapat pojok literasi, jadwal pelajaran dan aturan kelas, kalimat motivasi, dan pajangan hasil karya peserta didik. Selanjutnya, pengalaman penerapan literasi saat mengikuti PPL. Dalam pembelajaran literasi, saya mempelajari bahwa guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran membaca untuk mengembangkan keterampilan membaca peserta didik, seperti membaca bersama, membaca terbimbing, membaca interaktif, membaca pemahaman, dan membaca mandiri. Saat mengikuti PPL, saya mendapat kesempatan untuk mengajar di kelas SD, dan strategi membaca yang paling sering diberikan untuk peserta didik adalah strategi membaca bersama, membaca terbimbing, dan membaca pemahaman. Melalui pendekatan-pendekatan ini, saya melihat perkembangan signifikan dalam kemampuan membaca peserta didik, serta peningkatan motivasi mereka untuk belajar. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan saya tentang pembelajaran literasi, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan membaca secara menyeluruh. Selanjutnya adalah harapan untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Harapan saya yang pertama yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk kegiatan literasi. Hal ini termasuk menyediakan pojok baca, mengatur waktu khusus untuk membaca di kelas, serta menciptakan suasana nyaman untuk berdiskusi tentang bahan bacaan. Lingkungan yang mendukung akan mendorong peserta didik untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan literasi. Yang kedua yaitu mampu menjadi teladan dalam literasi. Sebagai calon guru, saya berharap dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal kebiasaan membaca dan menulis.
dengan menunjukkan minat yang tinggi terhadap literasi seperti membaca buku, menulis jurnal, atau berbagi informasi menarik sehingga dapat menginspirasi peserta didik untuk melakukan hal yang sama. Keteladanan ini penting karena peserta didik cenderung meniru perilaku guru mereka. Harapan saya selanjutnya yaitu mampu menjadi fasilitator dan motivator. Sebagai calon guru, saya ingin berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam proses pembelajaran literasi. Hal ini berarti tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga mampu membantu peserta didik menemukan sumber bacaan yang menarik dan relevan dengan minat mereka. Selain itu, saya berharap dapat memotivasi peserta didik dengan memberikan penghargaan atas pencapaian mereka dalam kegiatan literasi, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Selanjutnya yaitu mendorong keterlibatan orang tua. Saya berharap dapat mendorong keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan literasi anak-anak mereka. Dengan mengadakan program literasi keluarga atau workshop bagi orang tua tentang pentingnya membaca di rumah, diharapkan dapat menciptakan sinergi antara sekolah dan rumah dalam membudayakan literasi. Yang kelima yaitu saya berharap bisa membiasakan budaya literasi di kelas. Saya berharap bisa menciptakan budaya literasi di kelas dengan membiasakan peserta didik untuk membaca dengan menyediakan berbagai jenis bacaan yang relevan dan menarik, serta mendorong mereka untuk menyalurkan ide-ide mereka melalui tulisan. Yang terakhir yaitu saya berharap mampu berkolaborasi dengan rekan sesama guru. Saya berharap bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya untuk berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam mengajarkan literasi. Kolaborasi antar guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, terutama dalam mengembangkan keterampilan literasi siswa. Saya percaya bahwa setiap guru memiliki pengalaman dan wawasan yang unik yang dapat memperkaya strategi pengajaran literasi. Baik, sekianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai narasi literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.